Beastmaster terhebat. Bab 231. Malam itu, hujan turun di kota Zonghai, tidak terlalu deras maupun terlalu ringan. Ketika bangun pagi, Li Qian pergi melihat kolam. Dua kuncup bunga emas muncul tepat saat ia tiba. Li Qian mengeluarkan penerjemah hewan peliharaan dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah menentukan pilihan. Tepat saat dia mengatakan ini, Jin Feng berenang menuju pantai, sementara Jin Yu tetap tidak bergerak. Hasilnya sudah sangat jelas. Li Qian dengan cepat mengonfirmasi hal ini melalui penerjemah hewan peliharaan. Jin Feng mendapat kesempatan untuk berevolusi menjadi roh laut pasang surut, tetapi Jin Yu memilih untuk mempersembahkan manik-manik emasnya. Karena kau sudah menentukan pilihanmu, maka ikutilah aku. Li Qian melemparkan dua bola pengendali binatang buas lagi tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia kembali ke laboratoriumnya, sebuah laboratorium yang luasnya 200 meter persegi. Ini adalah ruang penelitian unik Li Qian, dan ini juga mencerminkan ketulusan basis kultivasi alam langit. Setelah memasuki laboratorium, Li Qian langsung mengunci pintu dan kemudian melepaskan kuncup mutiara emas lagi. Kali ini, dia tidak melepaskan angin emas yang telah memperoleh kesempatan untuk berevolusi, tetapi melepaskan hujan emas. Meskipun Jinzu Beilei adalah hewan peliharaan kerang, kekuatannya telah mencapai puncak kepemimpinan, jadi meskipun ia tetap di darat selama 1 atau 2 tahun, tidak akan terjadi apa-apa, apalagi meninggalkan air. Setelah memasuki laboratorium, Li Qian menatap Jin Yu yang telah dilepaskannya, dan berkata dengan nada serius, metode evolusiku berbeda dari Beastmaster Boss Moahai. Selama kau mengikuti instruksiku, aku bisa menjamin Golden Wind akan 100% berevolusi menjadi roh laut pasang surut. Tentu saja, jika kau tidak mengikuti instruksiku, konsekuensinya akan sama seriusnya. Apa akibatnya? Jin Yu mengeluarkan suara, dan Li Qian mengerti maksudnya melalui penerjemah hewan peliharaan. Li Qian menatap Jin Yu dan berkata perlahan, dia akan mati. Jika kau tidak mengikuti metodeku, kemungkinan besar Jin Feng akan langsung mati. Inilah yang Li Qian sebut sebagai trik uniknya, dan juga senjata rahasianya. Tentu saja, pada akhirnya, itu hanyalah tipuan. Bahkan jika evolusi gagal, paling banter ia akan merosot dan tidak akan membahayakan kehidupan sama sekali. Namun, Jin Yu tidak tahu bahwa ini memberinya ruang untuk operasi yang fleksibel, dan bukan hal yang aneh bagi hewan peliharaan untuk mati karena evolusi, dan itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Alasan mengapa ia mengucapkan kata-kata yang menakutkan itu sebenarnya adalah untuk menyiapkan dasar bagi parahnya apa yang akan terjadi. Meski dia tidak bisa melihat perubahan pada ekspresi Jin Yu, lagi pula dia hanya cangkang, tapi Li Qian tampaknya bisa merasakan kepanikan dan keterkejutan di dalam dirinya. Dibandingkan dengan keberhasilan 100% yang dikatakan Li Qian, saat ini, kepalanya dipenuhi dengan kata, kematian. Mengabaikan Jin Yu yang tampak berdiri di sana dengan linglung, Li Qian mulai mengutak-atik berbagai peralatan di laboratorium dengan acuh tak acuh. Harus saya akui, perempuan kaya itu memang perempuan kaya. Peralatan di laboratorium semuanya mutakhir, dan pada dasarnya semuanya adalah produk-produk berkualitas tinggi dengan tipe yang sama. Sambil mengutak-atik peralatan, Li Qian berkata dengan santai, aku akan pergi ke kediaman Hong Qiao lagi sore ini. Jika kamu setuju, malam ini adalah waktu untuk berevolusi. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa kembali malam ini. Di masa depan, bahkan jika ada kesempatan untuk berevolusi, itu tidak akan menimpamu dan Jin Feng. Arti kata-kata Li Qian sangat jelas, kalian berdua akan makmur bersama dan menderita bersama. Zuzu. Setelah beberapa menit terdiam, Jin Yu tiba-tiba membuka cangkang berbentuk tulip dan mengeluarkan suara. Apa yang kau butuhkan dariku? Li Qian mengenakan penerjemah hewan peliharaan dan secara alami memahami suara Jin Yu. Kata-kata Jin Yu sudah menunjukkan sikapnya. Li Qian sama sekali tidak terkejut ketika mengetahui pilihannya. Tanpa membuang waktu, setelah menyatakan bahwa salah satu syarat yang diperlukan untuk evolusi adalah 100%, dan mempersembahkan manik emasnya tanpa sedikit pun gangguan atau kengganan, Li Qian mengabaikan keterkejutan Jin Yu dan memasukkannya ke dalam bola penjinak binatang lagi. Saat dilepaskan bersama angin kemasan, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan lokasinya adalah sudut timur laut Hong Qiao Manor, disitulah teluk kecil itu berada. Saudara Qian, apakah kamu benar-benar telah menyelesaikan penelitian tentang evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qian ketika ia baru tiba di sore hari, bahkan hingga saat ini, Sun Ruirui masih merasa takjub. Paman ketiga saya menghabiskan begitu banyak waktu, menginvestasikan begitu banyak sumber daya dan energi dalam masalah ini, tetapi gagal menyelesaikannya, namun diselesaikan dengan mudah oleh Li Qian. Ya, jika dilihat dari waktu pengerjaannya saja, memang mudah. Sambil merasa luar biasa, secerca antisipasi muncul di matanya. Setibanya mereka berdua di pantai teluk kecil itu, Ahai muncul kembali. Ia menatap Li Qian dan bertanya, sudah siap? Kita bisa mulai kapan saja? Li Qian tersenyum dan melepaskan angin kemasan dan hujan kemasan. Pada saat ini, kedua kuncup emas itu berada dalam keadaan yang aneh. Jin Yu tidak bergerak, menunggu dengan tenang, sementara Jin Feng sedikit bingung. Karena kita sudah siap, ayo kita mulai. Ahai tidak membuang waktu dan mengalihkan pandangannya ke dua kuncup manik-manik emas setelah selesai berbicara. Angin kemasan perlahan mendekat, sementara waktu menghilangkan perasaan bingung.
Ahai tidak banyak bicara saat melihat hewan peliharaan yang berevolusi adalah Jin Feng. Di matanya, tidak ada perbedaan antara angin emas dan hujan emas. Apa yang ingin dipastikannya adalah bahwa metode evolusi yang disebutkan Li Qian itu layak dan efektif. Dia mengangguk sedikit, dan melihat Li Qian, Jin Feng dan Jin Yu sudah siap, dia langsung menggunakan keterampilan hujan kehidupan, tingkat sempurna. Saat jurus itu dilancarkan, tirai hujan biru muda muncul lagi dan menutupi kepala Jin Feng. Tirai hujan pun turun. Jin Feng, yang sangat familiar dengan hal ini, tanpa ragu sedikit pun dan langsung menggunakan skill, But Waiting to Bloom, yang menembus batas untuk menyerap energi di dalam tirai hujan. Energinya diserap oleh skill, But, dan seperti bunga yang akan mekar, cahaya evolusi yang redup mulai muncul dari tubuh Jin Feng. Tentu saja, ini saja tidak cukup. Langkah ini telah dipraktikkan oleh Sun Hongyi. Itu memang dapat memicu munculnya cahaya evolusi. Sebelum Li Qian membuat gerakan baru, Ahai dan Jin Feng terus mengeluarkan jurus mereka. Li Qian menatap angin keemasan yang berputar. Setelah beberapa saat, ia merasa waktunya hampir tepat, jadi ia mengeluarkan beberapa sumber daya. Selain tetesan air kehidupan, kristal jiwa, buah naga giok dan rumput hijau, Li Qian juga memasukkan beberapa bahan lagi. Alasan mengapa Li Qian merilis lebih banyak materi adalah untuk membingungkan publik. Setelah infus pengetahuan usai menyerahkan tugas, Li Qian mengetahui metode evolusi dari Golden Pearl Bud menjadi Tidal Sea Spirit dengan sangat baik, tetapi tidak jauh berbeda. Mudah untuk menutupi sesuatu tanpa mempengaruhi hasil evolusi. Namun hal ini mungkin menyebabkan kesalahpahaman besar bagi Kamerat Lao Sun. Siapa yang membuatnya selalu waspada terhadapku seperti pencuri setiap hari? Li Qian bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Setelah membantu Sun Ruirui memecahkan masalah kiamat, jika Kamerat Sun ingin terus mengembangkan roh laut pasang surut, ia mau tidak mau harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan bantuan. Li Qian membayangkan, adegan itu pasti akan sangat menarik. Tentu saja, dia juga bisa keras kepala dan tidak datang kepadanya untuk meminta bantuan. Li Qian memperkirakan ini juga akan menjadi hal yang cukup menarik. Bab 232. Adapun menyembunyikan masalah ini dari Sun Hongyi, Li Qian sama sekali tidak pernah memikirkannya, karena dia tahu betul bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi Sun Ruirui yang hanya berdiri di sana dan menyaksikan semuanya, Li Qian tidak bisa menyembunyikan kebenaran tentang Ahai, roh laut pasang surut tingkat kaisar. Lagi pula, ia juga salah satu peserta dalam evolusi. Jadi Li Qian hanya memilih untuk menambahkan beberapa sumber daya evolusi yang tidak diperlukan, dan beberapa langkah diganggu olehnya. Dalam hal ini, jika Kamerat Lao Sun masih dapat memecahkan rahasia metode evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut, Li Qian hanya dapat berkata, kamu hebat. Namun menurut Li Qian, kemungkinan terjadinya hal ini hampir nol. Awalnya, ia tidak berniat melakukannya. Ketika ia mengubah metode evolusinya, ide untuk membagikannya sudah muncul di benaknya. Namun, tindakan keterlaluan Kamerat Lao Sun baru-baru ini membuat Li Qian sangat tidak senang padanya. Kamu selalu menjaga diri seperti pencuri. Karena kamu sangat berhati-hati, aku juga harus berhati-hati. Meski dia memikirkan hal ini dalam benaknya, tangan Li Qian tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tentu saja, evolusi masih berlangsung. Ketika berbagai sumber daya evolusi yang diinvestasikan oleh Li Qian berubah menjadi energi satu demi satu dan kemudian perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh Jin Feng, cahaya evolusi menjadi lebih terang seperti yang diharapkan. Ketika cahaya evolusi mencapai tingkat tertentu dan Li Qian merasa waktunya hampir tepat, dia berbalik dan menatap Jin Yu yang tidak jauh dari Jin Feng. Tanpa ragu, Li Qian berbicara langsung dan mengingatkan Jin Yu, sudah waktunya menunjukkan keberanian dan tanggung jawabmu. Meskipun Li Qian tidak mengatakannya secara eksplisit, implikasinya sudah sangat jelas. Jin Yu tidak bodoh, jadi dia tentu tahu apa yang dia maksud. Tanpa ragu, dia menunggangi aliran air dan segera menghampiri Jin Feng. Cangkang Jin Yu terbuka, dan sebuah manik yang memancarkan kilau samar di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbang keluar. Menyaksikan manik-manik itu terbang keluar dan kemudian terbang lurus menuju angin emas yang sedang berevolusi, Sun Ruirui dan roh laut pasang surut Ahai menunjukkan antisipasi di wajah mereka. Adapun Jin Yu, orang yang memberikan mutiara itu, tak perlu dikatakan lagi. Jika bukan karena penampilannya yang seperti kerang dan tidak menunjukkan perubahan emosi apapun, penampilannya saat ini mungkin akan lebih buruk daripada Sun Ruirui dan Ahai. Li Qian, di sisi lain, tetap sangat tenang dari awal hingga akhir, karena semuanya sesuai dengan harapannya. Mustahil evolusi ini gagal, dan fakta membuktikannya. Saat cahaya semakin terang, kepompong cahaya yang familiar itu muncul kembali. Munculnya kepompong ringan setidaknya memberikan indikasi awal bahwa tahap pertama evolusi telah berhasil. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah apakah tahap selanjutnya dapat dipertahankan. Sama seperti Kamerat Lao Sun, ia berhasil di babak pertama dan berevolusi menjadi roh laut pasang surut, tetapi masalahnya muncul di babak kedua. Ia tidak bisa mempertahankannya sama sekali, dan setelah beberapa saat, ia akan merosot lagi. Kepompong cahaya yang terbentuk oleh cahaya evolusi kali ini tampaknya bertahan lebih lama dari sebelumnya. Baik Sun Ruirui maupun Ahai menyadari hal ini. Namun, mereka tidak menganggapnya serius. Sebelumnya, ketika Sun Hongyi memimpin evolusi, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kepompong cahaya juga panjang dan singkat.
Sekitar 10 menit kemudian, semua cahaya memudar, dan hanya kepompong cahaya putih perak yang tersisa di air, seperti telur raksasa. Adegan ini mengejutkan Sun Ruirui dan Ah Hai, karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya saat Sun Hongyi memimpin evolusi. Cahaya di sekitar kepompong cahaya itu tak kunjung menyatu, seolah-olah ini adalah tanda kesempurnaan. Memikirkan hal ini, antisipasi di wajah Sun Ruirui semakin kuat. Mungkin, masalah bencana laut kiamat miliknya benar-benar dapat dipecahkan oleh Li Qian. Saat tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih intens, kepompong cahaya mengalami perubahan baru dan mulai meredup perlahan. Akankah gagal? Suasana hati Sun Ruirui langsung memburuk saat melihat kejadian ini. Namun, tepat ketika emosinya itu baru saja muncul dan belum sepenuhnya meluap, perubahan baru tiba-tiba terjadi di tempat kejadian. Kepompong cahaya itu meledak tanpa suara, berubah menjadi titik-titik cahaya yang melayang turun seperti kelopak bunga yang layu lalu menghilang. Di permukaan air yang dipenuhi bintik-bintik cahaya, roh laut pasang surut yang tampak hampir identik dengan Ah Hai, hanya dengan sedikit perbedaan dalam detailnya, diam-diam muncul. Evolusi berhasil. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati ketika melihat pemandangan ini, dan di saat yang sama, raut wajah gembira pun muncul di wajahnya. Ia berpikir begitu, tetapi baik Sun Ruirui maupun Ah Hai belum bereaksi. Bukannya mereka belum pernah menyaksikan situasi seperti ini sebelumnya. Menurut mereka, momen berikutnya akan menjadi momen paling kritis dalam evolusi. Semuanya bergantung pada apakah angin emas roh laut pasang surut yang baru muncul akan merosot. Jika kita kembali ke masa lalu, semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi indah. Li Qian tentu saja tahu apa yang mereka pikirkan saat ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, seperti mereka, dia diam-diam menunggu hasilnya. Sambil menunggu, dia tidak ragu menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati, untuk memeriksa. Li Qian tidak berkontrak dengan Jin Feng, juga tidak memenuhi standar untuk berkontrak dengan Jin Feng. Setelah berevolusi, tingkat kekuatan Jin Feng juga melampaui jangkauan deteksinya, jadi secara teori, ia tidak dapat melihat informasi apapun. Namun, ia tak kuasa menahan rasa percaya yang Jin Feng berikan padanya saat ini. Kepercayaan itu nyata dan 100%, sehingga Jin Feng langsung menurunkan kewaspadaannya dan berinisiatif mengungkapkan informasinya. Nama, roh laut pasang surut, angin emas. Atribut, air, kehidupan. Level, penguasa level 1. Potensi, kaisar level 2. Keahlian, meriam air, sempurna, berselancar, sempurna, bunga langit tirai air, mahir tsunami, mahir pusaran air, mahir pencekikan naga air, mahir murka Poseidon, pemula kuncup menunggu untuk mekar, menembus batas penyembuhan, mahir pemurnian, pemula penenang jiwa, pemula, hujan kehidupan, pemula pemulihan diri, pemula generasi kreatif, pemula. Ketika Li Qian melihat berbagai informasi tentang Tidal Sea Spirit Golden Wind, secercah kejutan muncul di wajahnya. Li Qian menduga ia dapat menguasai berbagai keterampilan atribut air tingkat lanjut, dan bahkan sejumlah keterampilan terkait kehidupan. Namun, fakta bahwa potensi rasnya telah mencapai tingkat kedua kaisar membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Secara teoritis, setelah berevolusi, potensi ras Jin Feng seharusnya hanya berada di tingkat pertama kaisar, persis sama dengan Xiao Hui. Namun, faktanya, potensi rasnya satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat teoritis. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu, tetapi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, ekspresi wajah Li Qian kembali tenang. Apakah ini perbedaan individu? Bab 233. Setelah menyelesaikan evolusi, Li Qian menemukan melalui mata penglihatan sejati bahwa potensi ras Jin Feng telah mencapai tingkat kedua kaisar, alih-alih tingkat pertama kaisar yang diharapkan. Setelah terkejut sejenak, ia menyadari hal itu. Hal ini seharusnya disebabkan oleh perbedaan individu. Perbedaan individu lebih mungkin muncul ketika potensi rasial tinggi. Jika potensi rasial rendah, meskipun perbedaan individu muncul, perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Sama seperti perbedaan antara komandan tingkat pertama dan komandan tingkat kedua, perbedaan potensi ras ini hampir tidak ada nilainya bagi Li Qian. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat Jin Feng, di mana sangat sulit untuk maju di setiap alam kecil dan bahkan lebih sulit lagi untuk menembus batas atas potensi ras, barulah ia akan memiliki nilai yang lebih besar. Setelah melihat potensi rasial Jin Feng, wajah Li Qian tanpa sadar menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia dengan tulus berbahagia karenanya. Berbeda sekali dengan ekspresi gembira Li Qian, baik Sun Ruirui maupun Ah Hai memasang ekspresi serius saat ini. Sebelum mendapatkan hasil akhir, mereka tidak berani bersantai sedikit pun, karena takut akan alarm palsu lainnya. Li Qian menatap mereka berdua, lalu melirik ke arah tertentu yang tidak jauh, di mana seseorang juga tengah menatap dengan tenang. Orang itu tak lain adalah Paman Liao, yang merawat Sun Ruirui seperti boneka porselen. Saat itu, ekspresinya agak rumit dan wajahnya tampak sangat aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Waktu berlalu dengan lambat. Saat itu, Sun Ruirui, Ah Hai, dan Liao Bo yang berada jauh di sana, semuanya merasa waktu berlalu terlalu lambat. Setiap menit dan setiap detik terasa menyiksa. Setengah jam berlalu, dan Jin Feng masih tak bergerak, mengambang tenang di atas air. Tubuhnya tak berubah, dan ia masih mempertahankan wujud roh laut pasang surut.
Setengah jam telah berlalu, dan angin kemasan masih belum berubah. Di tempat tersebut, kecuali Li Qian, antisipasi di wajah semua orang dan hewan peliharaan mereka semakin intens. Tentu saja, ada orang lain, atau, lebih tepatnya, hewan peliharaan humanoid, yang suasana hatinya juga berbeda dari orang dan hewan peliharaan lain. Benar saja, itu Jin Feng, roh laut pasang surut yang baru dipromosikan. Berbeda dengan ketenangan Li Qian, dan berbeda dengan antisipasi Sun Ruirui dan yang lainnya, hati Jin Feng kini dipenuhi kegembiraan dan ekstasi yang tak ada habisnya. Kalau saja semua orang tidak menunggu dengan tenang, pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membuat keributan saat ini. Berbeda dengan keraguan dan pengamatan orang lain, karena ia merupakan subjek evolusi itu sendiri, ia tahu betul bahwa evolusi ini sama sekali tidak memiliki masalah. Saat ini, kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Seandainya ia belum menyelesaikan evolusinya dan belum belajar bahasa manusia, ia pasti sudah membuka mulut untuk mengungkapkan kegembiraannya kepada Li Qian. Akan tetapi, saat melihat Li Qian tidak berkata apa-apa dan hanya berdiri diam di sana, perasaan itu pun terpendam. Ia melirik hujan emas yang mengambang tidak jauh darinya, dan tanpa ragu-ragu, ia langsung melemparkan hujan kehidupan. Karena dia memberikan manik-manik emasnya, seluruh esensinya hancur, jadi pada saat ini, Jin Yu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mengatakannya lamban mungkin terlalu meremehkan. Namun, setelah menerima umpan balik dari keterampilan Jin Feng, kondisinya membaik secara signifikan. Li Qian mengangguk puas melihat pemandangan ini. Fakta bahwa Jin Feng tidak melupakan kebaikan Jin Yu dan bersedia membalasnya sungguh cocok untuknya. Justru karena penggunaan keterampilan sederhana inilah kesan Li Qian terhadapnya meningkat pesat. Tingkah laku Jin Feng yang tampak normal mengejutkan Sun Ruirui dan Ah Hai. Dulu, Sun Hongyi juga mampu berevolusi menjadi roh laut pasang surut, tetapi evolusinya tidak bertahan lama dan akan segera mengalami kemunduran lagi. Selain itu, selama proses ini, jika Anda menggunakan keterampilan apapun, itu akan sangat meningkatkan kecepatan regresi. Justru karena itulah mereka tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi terkejut setelah melihat Jin Feng melakukan jurus hujan kehidupan. Setelah keterkejutan itu, ada kegembiraan yang mendalam, karena mereka melihat bahwa setelah menggunakan keterampilan itu, Jin Feng tidak hanya tidak mengalami kemunduran, tetapi bahkan kondisinya tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Apa artinya ini? Artinya, Li Qian mungkin benar-benar menebus kekurangan dalam metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit. Benar, lengkap, penguasaan cara evolusi ini. Untuk memastikan hal ini, melihat Jin Feng hendak berhenti menggunakan keahliannya, Sun Ruirui segera berkata, jangan berhenti, teruskan saja. Jin Feng menerima perintah itu, tetapi tidak langsung mematuhinya. Sebaliknya, ia tanpa sadar menatap Li Qian. Li Qian tertawa mendengarnya dan berkata, silakan beri Jin Yu masukan lebih lanjut. Dengan begitu, kemampuanmu juga akan meningkat. Mendengar ini, Jin Feng tidak ragu lagi dan sekali lagi menggunakan hujan kehidupan untuk terus menebus kekalahan Jin Yu. Saat Jin Feng terus menampilkan keahliannya, Sun Ruirui dan Ah Hai di sampingnya tidak dapat lagi menahan kegembiraan mereka, dan ekspresi wajah mereka menjadi sangat gembira. Kakak Qian, kau benar-benar menyempurnakan metode evolusi. Karena terlalu bersemangat, suara Sun Ruirui menjadi gemetar dan ragu-ragu. Li Qian sedikit bingung ketika melihat pemandangan ini. Baru 1 jam berlalu, apa kalian yakin? Li Qian tentu saja yakin bahwa evolusi itu berhasil, tetapi dia tampaknya telah mendengar dari kamerat Lao Sun bahwa ada hewan peliharaan yang bertahan selama lebih dari 1 jam setelah evolusi. Sekarang, dengan waktu yang sesingkat itu, apakah mereka tidak khawatir akan terjadi alarm palsu seperti sebelumnya? Tidak perlu menunggu lebih lama lagi, sudah dikonfirmasi. Li Qian bingung, tetapi Ah Hai segera angkat bicara dan menjelaskan, jika itu evolusi sementara, setelah menggunakan skill ini begitu lama, bentuk evolusinya pasti sudah runtuh 100%. Mendengar ini, Li Qian menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Jadi ini alasannya. Tidak heran Sun Ruirui tidak sabar untuk memerintahkan Jin Feng untuk terus menggunakan keahliannya. Bocah, kau benar-benar mengejutkan. Setelah memberikan penilaian langsung, Ah Hai menatap Li Qian dan berkata dengan penuh emosi. Li Qian sangat senang mendengar kata-kata ini, yang jelas luar biasa sekaligus penuh pujian. Ia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada agak puas, biasa saja. Dibandingkan dengan kamerat Lao Sun, masih ada kesenjangan. Kata-katanya murni menyeratkan Sun Hongyi. Sebagai hewan peliharaan Sun Hongyi, Ah Hai tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan dahinya ketika mendengar ini. Tanpa ada niat untuk menyelidiki lebih dalam, ia berbicara langsung, mengganti pokok bahasan, dan berkata kepada Jin Feng, bagaimana perasaanmu sekarang? Jin Feng menatap kakak laki-lakinya, raja mutlak di teluk kecil itu, dan akhirnya tak perlu lagi menahan emosinya, ia pun mulai mengerang. Bab 234. Li Qian tidak mengerti arti nyanyian Jin Feng, tetapi pada saat ini, dia dapat sepenuhnya memahami perasaan Jin Feng. Aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan, lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang diungkapkan oleh nyanyian Jin Feng. Di tempat kejadian, satu-satunya yang bisa memahaminya adalah Ah Hai. Selamat, kamu telah berhasil bertransformasi dan akan segera memulai perjalanan menjadi orang yang benar-benar kuat. Ah Hai menatap Jin Feng dan memberikan restunya yang tulus.
Setelah mendapat konfirmasi, Sun Ruirui juga sangat gembira, tidak kalah dari Jin Feng, peserta evolusi. Li Qian telah menguasai metode evolusi lengkap tanpa cacat apapun, yang berarti masalah bencana laut kiamatnya akan segera terpecahkan dengan sempurna. Tak lama lagi, ia akan bisa mengontrak hewan peliharaan, berlatih meditasi, dan bertarung berdampingan layaknya seorang Beastmaster biasa, serta memulai jalan hidupnya yang benar-benar berbeda dari sekarang. Kak Qian, terima kasih banyak. Setelah menyadari bahwa hidupnya akan berubah drastis karena hal ini, gadis kecil itu memusatkan pandangannya pada Li Qian, dengan kilatan aneh di matanya. Sepenuhnya memahami kegembiraan Sun Ruirui saat itu, Li Qian menggaruk kepalanya sedikit malu dan tersenyum, "Ruirui, kau tak perlu berterima kasih padaku. Kejadian ini hanya kebetulan, dan aku telah mendapatkan banyak manfaat darinya." Menguasai seluruh proses evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit adalah salah satu tujuan terbesar saya datang ke kota Zonghai kali ini. Li Qian mengatakan yang sebenarnya. Ia memang datang ke sini untuk jalur evolusi, untuk membantu Tai Lao menerobos ke tingkat kaisar. Mengenai kebetulan membantu Sun Ruirui memecahkan masalah bencana laut kiamat, bisa dikatakan bahwa semuanya adalah takdir. Satu hal lagi. Berkatmu, aku bisa menguasai metode evolusi kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut. Bahkan, kau memberiku banyak inspirasi penelitian. Li Qian melanjutkan. Dia mengucapkan kata-kata ini secara terbuka tanpa khawatir akan membocorkan informasi penting tentang evolusi. Dalam beberapa hari terakhir, ia dan Sun Ruirui telah bertukar ratusan, bahkan ribuan, informasi. Mencoba memilih informasi kunci secara akurat dari ratusan atau ribuan informasi ini sama saja dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamerat Sun sendiri. Lagi pula, Kamerat Lao Sun tidak memiliki jari emas ajaib seperti milikku, dan tidak dapat mengumpulkan poin inspirasi dengan mengandalkan informasi kunci. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Sun Ruirui, Li Qian merasakan kegembiraan batin gadis itu saat itu dan merasa sangat bahagia untuknya. Kakak Qian, aku. Gadis itu menatap Li Qian, ragu untuk berbicara. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Li Qian menatap gadis itu dengan tatapan lembut dan berkata dengan nada bercanda, "Kamu panggil aku kakak sekarang. Bukankah wajar jika seorang kakak membantu adiknya?" Li Qian tersenyum dan melanjutkan, membayangkan masa depan cerah gadis itu. "Setelah masalah bencana samudera kiamat terpecahkan, aku yakin kau akan terbang ke langit dan menjadi Beastmaster yang benar-benar berbakat. Kakak Qian, kau melebih-lebihkan. Bagaimanapun juga, bakatku tak sebanding denganmu," kata Sun Ruirui, dan kerinduan di wajahnya semakin jelas. Melihat pemandangan ini, Ahai hanya bisa mendesah dalam hatinya, "Kawan lama, kalau kau tidak kembali, bunga-bunga yang telah kau tanam bertahun-tahun akan direnggut oleh anak ini, beserta pot dan tanahnya." Pada saat yang sama, di suatu tempat yang tidak jauh, di samping sebuah pohon besar, Liao Bo juga menyaksikan semuanya, wajahnya sangat muram. Matanya bagai pisau yang hendak menembus tubuh Li Qian, dengan kebencian yang kuat terpancar darinya. Pada saat ini, itu karena dia agak jauh, jika tidak, Li Qian pasti bisa merasakan tatapan tidak bersahabat ini. Setelah mengobrol sebentar, dan saat Jin Feng mulai mengenal tubuhnya, Li Qian mengalihkan perhatiannya ke Jin Yu, yang kondisinya sudah jauh lebih baik. Setelah melihatnya, ia langsung berbicara dan mengajukan permintaannya, "Sebagai hadiah karena telah membantumu mengembangkan roh laut pasang surut, aku ingin kuncup mutiara emas ini. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Li Qian berkata sambil tersenyum, ia yakin Sun Ruirui pasti tidak akan menolak lamarannya. Sebenarnya, alasan dia mengajukan permintaan ini bukan hanya untuk menepati janjinya dan membantu Jin Yu berevolusi menjadi roh laut pasang surut di masa depan, tetapi juga untuk menghindari kebocoran. Setelah itu, jika Kamerat Lao Sun bertanya tentang Jin Feng dan Jin Yu, ia seharusnya bisa menyimpulkan cacat evolusi dari mereka. Dalam hal ini, Li Qian hanya menanyakan tentang Jin Yu. Sedangkan untuk Jin Feng, ia tidak tahu banyak informasi. Dalam hal ini, jika Kamerat Lao Sun ingin menguasai metode evolusi yang lengkap, dia hanya dapat mengetahuinya sendiri. Tentu saja, jika dia merasa malu hingga meminta nasihat, Li Qian tentu tidak akan ragu memberinya bimbingan, tetapi kemungkinan hal ini terjadi seharusnya kecil. Li Qian mengajukan permintaannya, dan ternyata memang seperti dugaannya. Sun Ruirui menyetujuinya tanpa ragu. "Baiklah, sebenarnya, Saudara Qian, kalau kau tidak meminta, kami tidak tahu bagaimana membalas budimu," kata Sun Ruirui, lalu menambahkan, "Ketika paman ketiga kembali, aku akan memintanya memberimu lebih banyak sumber daya. Kau telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk evolusi Jin Feng. Kau membantu manor kami membudidayakan hewan peliharaannya, jadi tak ada alasan bagimu untuk menghabiskan uang untuk itu." Apa yang diucapkan gadis kecil itu masuk akal dan berdasar, tetapi mulut Ahai berkedut saat mendengarnya. "Kamu bahkan belum mulai pacaran, tapi kamu sudah mulai bertingkah licik. Kalau kamu benar-benar mulai pacaran, bukannya kamu harus pindah dari rumah ini. Lupakan saja, biarkan orang tua itu mengurusinya sendiri." Terlebih lagi, Ahai merasa perkataan Sun Ruirui memang masuk akal. Dibandingkan dengan roh laut pasang surut dengan potensi setingkat kaisar, menebus sebagian sumber daya evolusi Li Qian memang bukan apa-apa. Setelah memperoleh persetujuan Sun Ruirui, Li Qian tidak ragu untuk mengeluarkan bola pengendali binatang dan menangkap Jin Yu. Jin Yu juga cukup senang melihat pemandangan ini.
Sebelumnya, Li Qian telah berjanji bahwa selama ia bersedia melepaskan manik emasnya kali ini, dan ketika ia mengembunkan manik emas lagi, manik emas tersebut pasti akan membantunya menyelesaikan evolusinya. Awalnya, ia masih khawatir kalau Li Qian hanya menjanjikan yang terbaik, tetapi sekarang, melihat bahwa Li Qian benar-benar menginginkannya, ia akhirnya berhenti khawatir. Karena Li Qian memilih untuk mengambilnya, dia pasti akan menepati janjinya dan membantunya menyelesaikan evolusinya. Jadi ia hampir tidak ragu sedikitpun dan mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam bola pengendali binatang itu. Setelah menyimpan bola penjinak binatang dan mengobrol sebentar, Li Qian dan Sun Ruirui tidak menunda lebih lama lagi dan langsung meninggalkan lokasi teluk kecil itu. Karena Li Qian telah sepenuhnya menguasai metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit, maka bagi Hong Qiao Manor, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mulai memecahkan masalah bencana lautan kiamat pada Sun Ruirui. Tidak mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Pertama-tama, kita harus membuka segelnya dan menyiapkan berbagai ramuan kehidupan dan sumber daya luar biasa. Oleh karena itu, kita harus menunggu kamerat Lao Sun kembali. Selain itu, memilih pasangan target evolusi baru bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan segera dan memerlukan waktu. Setelah menyelesaikan evolusi, Li Qian tidak pergi malam itu, tetapi tinggal di Hong Qiao Manor. Di ruang tamu, Li Qian melihat poin prestasinya yang mencapai 11, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Setelah menyelesaikan penelitian evolusi ini dan memperoleh 5 poin evolusi, dia merasa cukup puas. Bab 235. Li Qian melihat poin prestasinya yang mencapai 11, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pukul 11 mungkin tidak tampak banyak, tetapi sebenarnya itu adalah jumlah uang yang sangat besar yang belum pernah dimiliki Li Qian sebelumnya. Sepertinya level kaisar seharusnya menjadi ambang batas. Selama potensi hewan peliharaan yang berevolusi mencapai level kaisar, setidaknya 5 poin pencapaian bisa diperoleh. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian akhirnya menemukan beberapa pola bagaimana jari emas memberikan poin prestasi. Yang pertama adalah mencapai lebih dari 100% penyelesaian misi. Yang kedua adalah potensi ras hewan peliharaan yang berevolusi. Melihat jumlah poin pencapaiannya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berpikir, dengan 11 poin pencapaian ini, aku bisa langsung menyelesaikan evolusi ayam bulu merah. Dia tersenyum dan segera melupakan masalah itu. Meskipun ia menetapkan tugas, metode evolusi ayam berbulu merah, ia tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya karena ia punya banyak waktu untuk penelitian. Soal basis pembiakan Chang Feng Gao Yaxin, kita akan bicarakan nanti kalau ada kesempatan. Lagi pula, dia pernah menyelamatkanku sebelumnya, jadi kalau memungkinkan, aku masih ingin membantunya. Lagi pula, poin prestasi sangat penting sehingga harus digunakan di tempat yang paling membutuhkan. Li Qian tidak akan menggunakan poin prestasi untuk menyelesaikan progres tugas kecuali benar-benar diperlukan. Li Qian menekan pikirannya yang tidak pantas dan melirik ke arah malam di luar jendela. Ia lalu bergumam lagi, hal besar telah terjadi. Kamerat Sun tua pasti mulai gelisah. Kurasa dia akan segera kembali. Bisa membantu Sun Ruirui memecahkan masalah bencana laut kiamat juga melegakan. Setelah melihat-lihat tempat tertentu di Hong Qiao Manor, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung menuju tempat tidur untuk beristirahat. Malam ini, saya menghabiskan banyak waktu mengembangkan Golden Wind. Ketika saya kembali ke kamar tamu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Li Qian tampak lelah. Setelah mandi sebentar, ia pergi tidur dan bersiap untuk tidur. Tak lama kemudian, ia tertidur lelap. Tidak mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, Li Qian merasa, dalam keadaan linglung, bahwa sepertinya ada beberapa gerakan aneh di ruangan itu. Samar-samar, dia membuka matanya yang masih mengantuk. Setelah melihat pemandangan di ruangan itu dengan jelas, dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, "Hei, itu Jin Yu. Bagaimana kau bisa keluar dari bola penjinak binatang di tengah malam?" "Zuzu." Li Qian berbicara dengan bingung, dan Jin Yu segera menjawab dengan suara tidak jelas. Suara ini masih sedikit menyeramkan jika didengar pada larut malam. Gemuruh. Mendengarkan suara erangan yang dibuat oleh Jin Yu, Li Qian bingung, tetapi segera dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Terdengar ledakan suara gemuruh aneh di telingaku. Tidak, apa yang terjadi? Ekspresi Li Qian sedikit berubah ketika mendengar raungan aneh itu. Suara itu berasal dari gedung utama. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ruirui? Setelah berspekulasi, ia tidak ragu-ragu. Ia hanya mengenakan sepotong pakaian dan bergegas keluar. Jin Yu juga tegas. Tanpa ragu, ia kembali memasuki bola pengendali binatang. Li Qian mengambil bola pengendali binatang itu dengan santai dan mulai memanggil hewan peliharaan itu di tengah jalan. Setelah beberapa kali menarik napas, dia tiba-tiba melompat ke punggung Qizi. Qizi, segera terbang. Terbang. Setelah lepas landas, Li Qian mengendalikan Qizi dan terbang langsung ke lokasi gedung utama. Masih ada jarak antara gedung utama dan gedung kamar tamu tempatnya berada, tetapi mengingat kecepatan lepas landas Qizi yang sangat menakutkan, itu tidaklah cukup. Dalam sekejap mata, Li Qian telah mengantar Qizai ke atap gedung utama. Melayang di udara, menatap pemandangan di depan gedung utama, Li Qian berseru kaget, apakah itu Jin Feng? Dan Sun Ruirui? Apa yang sebenarnya terjadi? Li Qian menatapnya dengan bingung. Pemandangan di depan gedung utama mengejutkannya. Pada saat ini, lingkaran cahaya aneh menyala di tanah di depan gedung utama.
Di dalam lingkaran cahaya itu, wajah Sun Ruirui penuh kewaspadaan, dan Jin Feng memegang trisula dan menghadapi 3 hewan peliharaan. Hanya dengan sekali pandang, Li Qian menyadari bahwa lingkaran cahaya aneh itu pasti sebuah formasi. Saat itu, Sun Ruirui dan Jin Feng terjebak di dalam formasi tersebut. Di dalam formasi, Sun Ruirui memperhatikan pergerakan di atap dan menyadari keberadaan Li Qian. Ia segera memperingatkan, "Saudara Qian, hati-hati, Paman Liao itu seorang pemuja." Di tepi formasi, sosok yang dikenalnya, Paman Liao, sedang menatap Sun Ruirui dengan senyum sinis di wajahnya. "Kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri." Sun Ruirui mengerutkan kening dan menatap Paman Liao, ekspresi tidak percaya masih terlihat di wajahnya. "Paman Liao, kenapa sih? Selama bertahun-tahun, bagaimana Paman ketiga memperlakukanmu, dan bagaimana aku memperlakukanmu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih seperti itu?" Ekspresi Liao Bo tetap tidak berubah setelah mendengar ini. "Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Nona Ruirui, apapun yang Anda katakan, hasilnya tidak akan berubah. Malahan, alasan saya bekerja di Hongqiao Manor adalah karena Anda. Lebih tepatnya, karena bakat Anda." Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat setelah mendengar kata-kata tak tahu malu itu. "Sialan, kaulah anjing tua itu. Aku sudah lama tidak menyukaimu." Liao Bo melirik Li Qian dengan dingin, "Dasar makhluk kecil berlidah tajam, kau hanya tahu cara berbicara, tapi itu tidak berguna." Li Qian menjawab dengan terus terang, "Kamu akan tahu apakah itu berhasil jika kamu mencobanya." Liao Bo tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, "Burung kapuk hijau, naik dan hentikan orang ini. Jangan biarkan dia merusak rencanaku." Saat suaranya jatuh, bayangan burung berwarna biru hijau terbang tinggi ke angkasa dan langsung menuju ke arah Li Qian. Li Qian tidak berani ceroboh sedikit pun. Dilihat dari momentumnya saja, sosok biru hijau yang menjulang ke langit seharusnya telah mencapai puncak kepemimpinan. Sekalipun dia belum mencapai level penguasa, itu sudah cukup untuk membuat Li Qian kesulitan. Li Qian tidak berani menunda sama sekali dan langsung melemparkan bola pengendali binatang milik Xiao Hui. Kicauan. Xiao Hui bergegas keluar dari bola penjinak binatang dan juga berubah menjadi bayangan, terjerat dengan burung kapuk hijau. Xiao Hui adalah elang pelarian langit yang sangat kuat. Meskipun potensi rasnya telah mencapai tingkat kaisar, kekuatannya jauh lebih rendah daripada burung kapas hijau, sehingga ia hanya bisa bertahan sedikit. Tak lama kemudian, Qixi dan Xiao Liu juga harus ikut bertempur, 3 lawan 1, dan mereka nyaris tak mampu mempertahankan keseimbangan. Ini masih hewan peliharaan Liao Laogou yang terlemah. 3 lainnya tampaknya telah mencapai level penguasa. 1 tampaknya mempertahankan formasi, tidak bergerak, dan 2 lainnya sedang menghadapi Jin Feng. Di samping formasi, Paman Liao melihat Li Qian dihentikan, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. "Nona Ruirui, Anda tidak perlu menemui tuan kedua dan yang lainnya sepagi ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja bocah ini. Seandainya dia tidak menguasai solusi bencana samudra kiamat, aku tidak akan memetik buahnya sebelum matang sempurna. Namun, setelah bertahun-tahun merawatnya, meskipun masih sedikit kurang, itu bukan masalah besar." Li Qian bingung ketika mendengar ini, jadi dia langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya kau bicarakan, bajingan?" "Gifted Blood Essence, tujuanmu adalah Gifted Blood Essence." Sun Ruirui mengeluarkan suara ngeri setelah berpikir sejenak. Bab 236. Perkataan Sun Ruirui membuat Li Qian sedikit bingung, karena dia sama sekali tidak mengerti apa itu saripati darah bawaan. Sebenarnya, jika Sun Hongyi tidak memberitahukan hal itu secara diam-diam kepada Sun Ruirui tidak akan mengetahui masalah rahasia seperti itu. Melihat Sun Ruirui menyebutkan kata-kata, "Inate Blood Essence", Liao Bo tidak lagi menyembunyikan tujuan aslinya dan langsung menyatakan tujuannya. "Ya, selama aku mendapatkan Inate Blood Essence dan mendedikasikannya untuk agama ilahi yang agung, dengan pencapaian ini, aku pasti akan dapat maju menjadi pelindung Dharma." Kultus sialan, kultus sialan. Li Qian geram setelah mendengar ini dan memaki dengan getir. Sekarang, ia akhirnya mengerti mengapa orang ini begitu bersemangat melancarkan serangan malam ini. Ternyata itu karena dia telah menguasai sepenuhnya metode evolusi dari Golden Pearl Bat menjadi Tidal Sea Spirit. Dapat diduga jika Sun Hongyi kembali untuk membantu Sun Ruirui memecahkan masalah bencana Laut Kiamat, akan menjadi sangat sulit baginya untuk berhasil. Setelah menyelesaikan masalah bencana Laut Kiamat, Sun Ruirui kemungkinan besar akan langsung memasuki level Overlord. Pada saat itu, dengan bonus bakat mengerikan bencana laut, efektivitas tempur roh laut pasang surut akan hampir setara dengan seorang Overlord tingkat atas. Saat itu, Liao Bo benar-benar tidak punya peluang. Mendengar Li Qian menghina dirinya dan organisasi di belakangnya, Liao Bo berkata dengan suara dingin, "Dasar serangga kecil bodoh, kau tidak tahu apa-apa tentang kebesaran Sekte Dewa Kuno." Mendengar ini, Li Qian tidak ragu bahwa jika orang ini dapat melepaskan tangannya saat ini, dia pasti akan membunuhnya. Li Qian tahu betul bahwa Liao Bo pasti ingin menyingkirkannya karena dianggap sebagai orang sesat yang telah merusak rencananya, tetapi dia tidak berniat untuk mundur. Dia tetap tenang dan tidak takut, memerintahkan ketiga binatang piaraannya untuk melawan burung kapuk sambil terus mengumpat, "Pemuja Dewa Kuno, kau sampah lagi." Alasan mengapa Li Qian terus mengumpat bukan hanya untuk mengalihkan perhatian Liao Bo dari urusan lain, tetapi juga untuk menunda waktu.
Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia dan ketiga hewan peliharaannya dapat menerobos blokade burung kapuk hijau, itu tidak akan berdampak banyak pada medan perang antara Jin Feng dan dua hewan peliharaan tingkat penguasa lainnya. Hal terpenting saat ini adalah menunda sampai kamerat Lao Sun kembali. Selain itu, Li Qian juga sangat bingung mengapa Ahai tidak segera bergegas untuk menyelamatkannya setelah hal sebesar itu terjadi. Jika Ahai datang untuk menyelamatkan dan memiliki hewan peliharaan tingkat kaisar sebagai cadangan, tidak akan sulit untuk mengusir atau bahkan menangkap Liao Bo dan hewan peliharaannya. Lagi pula, sampai batas tertentu, alasan mengapa kamerat Lao Sun mempertahankan Ahai adalah untuk melindungi Sun Ruirui. Gemuruh. Saat Li Qian sedang bingung, serangkaian ledakan tiba-tiba datang dari sudut timur laut. Segera setelah itu, detektor energi yang baru saja dibeli Li Qian mulai mengeluarkan suara, bip-bip-bip dengan panik. Dua energi tingkat kekaisaran. Melihat informasi yang diumpan balik dari detektor energi, Li Qian mengeluarkan suara terkejut. Meskipun terkejut, ia akhirnya mengerti mengapa Ahai tidak datang menyelamatkan. Ternyata ia terlambat. Sepertinya Liao Bo sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi ini, tapi itu wajar saja. Kalau dia tidak punya cara untuk menghadapi Ahai, kenapa dia berani bertindak? Setelah memperhatikan pergerakan di sudut timur laut, ekspresi Li Qian menjadi semakin buruk. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan Ahai untuk saat ini. Mungkin karena Ahai tidak bisa tiba tepat waktu, dia mengirim Jin Feng untuk menyelamatkan kita. Keributan hebat seperti itu tidak hanya diperhatikan oleh Li Qian, tetapi juga oleh Sun Ruirui dan Liao Bo. Liao Bo melirik ke sudut timur laut, tatapannya semakin dingin. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Jika aku menunggu orang tua itu kembali, semua kesabaran dan usaha kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Sebagai seorang Beastmaster tingkat kaisar, kamerat Lao Sun memiliki lebih dari sekadar roh laut pasang surut Ahai, hewan peliharaan tingkat kaisar. Jika mereka menunggu kepulangannya, krisis saat ini tentu akan teratasi. Liao Bo tentu saja tidak ingin melihat situasi ini terjadi. Dia menatap hewan peliharaan yang seperti anak kecil, yang ditutupi jubah hitam, dan memerintahkan, anak iblis, tingkatkan keluaran energimu dan jangan beri dia kesempatan. Li Qian tentu saja tahu tentang binatang peliharaan yang disebut Demon Boy, yaitu binatang peliharaan yang seluruhnya berwarna hitam dan tampak seperti anak kecil. Atribut anak iblis itu bersifat spiritual. Tipe spiritual adalah tipe hewan peliharaan yang paling cocok untuk memimpin formasi. Tampaknya dialah yang bertanggung jawab atas formasi ini dan menjebak Sun Ruirui. Li Qian melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi kecemasan. Saya khawatir fungsi formasi ini bukan hanya untuk menjebak orang. Dia juga terkejut dengan keberanian dan kecerobohan kultus dewa kuno. Perlu diketahui, ini kota Zonghai, kota terbesar di Federasi Dongxia. Kota ini penuh dengan orang-orang berpengaruh. Meskipun terletak di pinggiran kota, kota ini kemungkinan besar akan segera menarik perhatian. Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir dan mengamati dari waktu ke waktu, dan segera dia menemukan sesuatu yang salah. Saat dia menatap, cahaya putih mulai muncul dari tubuh Sun Ruirui. Sun Ruirui sendiri juga salah satu yang menyadari perubahan ini. Ia berteriak kaget, oh tidak. Segel di tubuhku mulai mengendur. Saudara Qian, cepatlah pergi. Hati Sun Ruirui mencelos ketika menyadari segel di tubuhnya mulai mengendur. Sesaat kemudian, ia mengambil keputusan dan berteriak keras. Panggilan gadis kecil itu menghilangkan keraguan dan keraguan-raguan terakhir di hati Li Qian. Awalnya, dia masih berpikir apakah akan menggunakan kartu asnya. Dengan panggilan Sun Ruirui, semua keraguan dan kebimbangan sirna. Tepat ketika Li Qian membulatkan tekad dan bersiap menggunakan kartu asnya dan mengerahkan segenap tenaga untuk menyelamatkan gadis kecil itu, sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Tiba-tiba, cahaya yang menyala-nyala keluar dari tubuh Sun Ruirui. Cahaya itu sangat menyilaukan dan langsung bertabrakan dengan celah yang dibentuk oleh formasi tersebut. Bang! Tiba-tiba terdengar suara seperti pecahan kaca. Segera setelah itu, saat Liao Bo merasa ngeri dan Li Qian melihat dengan terkejut, formasi yang masih mengepung Sun Ruirui tiba-tiba hancur. Saat formasi itu hancur, gelombang kejut yang mengerikan meledak. Engah! Bocah iblis yang memimpin formasi itu terkena gelombang kejut secara langsung dan langsung terlempar mundur. Ledakan! Bocah iblis itu terlempar mundur dan menghantam tembok bangunan utama, menyebabkannya runtuh. Mungkin pukulan satu ini saja sudah menyebabkan cedera serius. Perubahan mendadak itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Liao Bo agak lambat bereaksi. Namun, ia segera tersadar dan berseru ngeri, harta karun yang luar biasa, ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Bab 237. Li Qian juga tercengang saat mendengar seruan Liao Bo. Dia tahu bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Mereka pada dasarnya diproduksi di alam dimensi dan medan perang luar, dan sebagian besarnya terbentuk secara alami. Namun, dikatakan bahwa sekarang dapat dipalsukan menggunakan beberapa teknologi mutakhir. Singkatnya, itu sangatlah berharga. Pada saat itu, ketika cahaya putih muncul, Li Qian melihatnya dengan sangat jelas. Cahaya putih keluar dari pergelangan tangan Sun Ruirui. Gelang di pergelangan tangannya seharusnya menjadi harta yang luar biasa. Harta karun yang luar biasa itu diaktifkan pada saat kritis ini, meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia tidak hanya menghancurkan formasi yang menjebak Sun Ruirui, tetapi dia juga melukai bocah iblis itu dengan satu pukulan.
Hampir kehilangan efektivitas tempurnya. Kejutan sekali. Aku tak menyangka si Sun Hongyi itu benar-benar meninggalkan kartu truf seperti itu padamu. Bocah iblis itu terpental oleh gelombang kejut setelah formasinya hancur dan menabrak dinding, yang membuat Liao Bo terkejut. Akan tetapi, keterkejutan itu tidak berlangsung lama dan segera nadanya kembali tenang. Tapi semuanya sia-sia. Aku tidak menyia-nyiakan waktuku dengan tinggal di Red Bridge Manor selama bertahun-tahun. Fungsi terbesar formasi ini adalah mengaktifkan formasi penyegelan pada tubuh Anda. Sekarang, segelmu telah terlepas. Setelah bertahun-tahun terkekang, energi yang terkumpul dari bakat bawaan bencana laut telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sekarang, sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Paman Liao berbicara perlahan dan tenang, tidak panik sama sekali karena formasinya telah rusak. Li Qian melompat turun dari atap dan melemparkan bola pengendali binatang ke udara. Cahaya penarikan berkedip-kedip. Jin Yu muncul di depan Sun Ruirui. Kilatan cahaya biru muncul di tubuh Jin Zubelei. Segera setelah itu, aliran air muncul dan menopang Li Qian dengan mantap. Li Qian memanfaatkan aliran air untuk bertemu Sun Ruirui. Keduanya menatap Liao Bo yang tak jauh dari mereka dengan tatapan serius. Keduanya bersatu kembali. Di dua tempat lainnya, apakah itu Qixi, Xiao Hui, dan Xiao Liu melawan burung kapuk hijau, atau Jin Feng melawan anjing malam gelap dan katak beracun, mereka semua berimbang. Tampaknya situasinya telah membaik, tetapi kesungguhan di wajah Li Qian tidak berkurang sedikitpun. Ruirui, apakah anjing laut itu benar-benar seperti yang dikatakan anjing tua ini? Li Qian bertanya dengan suara rendah. Sun Ruirui berkata tanpa daya, jika kakek Han ada di sini, mungkin masih ada kesempatan, tapi sekarang. Gadis itu tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Li Qian sudah mengerti maksudnya. Adapun kakek Han, meskipun Li Qian tidak tahu siapa dia menduga bahwa dia pastilah seorang ahli formasi yang sangat kuat. Mungkin dia juga terlibat dalam penyegelan bakat pengendalian binatang milik Sun Ruirui. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga segelnya benar-benar rusak? Li Qian memeras otak untuk berpikir dan bertanya pada saat yang sama. Meskipun Sun Ruirui tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qian, dia tetap menjawab dengan jujur, melihat situasinya, aku hanya bisa bertahan paling lama sekitar 5 menit lagi. Bagaimana kalau 5 menit lagi? Li Qian terus bertanya. Jika aku menyuntikkan ramuan kehidupan yang dibelikan Paman San untukku, aku seharusnya bisa bertahan sekitar 5 menit lagi. Li Qian mengangguk dan segera memahami informasi kuncinya, dengan kata lain, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Tidak ada gunanya. Segelnya sudah kendor. Proses ini tidak bisa diubah lagi. Sun Ruirui tahu apa yang ingin dilakukan Li Qian, dan dia berkata dengan sedikit kecewa. Li Qian dapat mendengar bahwa di tengah kehilangan itu, tampak ada sedikit rasa lega. Jangan menyerah, kita masih punya kesempatan, kata Li Qian tanpa ragu. Namun, sebelum menyelesaikan masalahmu, aku harus membersihkan sampah ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Li Qian sudah memfokuskan perhatiannya pada Liao Bo. Semua hewan peliharaan ditahan, dan Liao Bo sekarang sendirian. Di pihak Li Qian, meskipun Jin Yu kehilangan manik emas, level dan ranahnya masih ada. Meskipun kekuatannya menurun, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi manusia. Tentu saja, meski begitu, dia tidak lengah. Orang ini sudah bersembunyi di Hongqiao Manor selama bertahun-tahun. Meskipun kemunculanku mengganggu beberapa rencana dan dia bertindak gegabah, rencananya mungkin lebih dari ini. Dugaan Li Qian tidak salah. Karena tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu yang salah. Saat suara gemerisik terdengar, satu demi satu hewan peliharaan muncul dari hutan, semak-semak, dan rumput di sekitarnya. Ini adalah hewan peliharaan di Hongqiao Manor. Pada saat ini, mata mereka semua merah dan tampak seperti telah kehilangan akal. Serigala bermata biru, rakun gelombang, ular awan ungu, monyet petarung, ada apa denganmu? Bangun! Sun Ruirui berteriak keras. Namun, hewan peliharaan yang dibesarkannya dan sangat dekat dengannya tidak bereaksi sama sekali. Mata mereka masih merah saat mereka mendekat selangkah demi selangkah. Sepertinya mereka dikendalikan oleh orang tua ini. Sekarang, kita dalam masalah. Li Qian menganalisis. Untungnya, tingkat kekuatan hewan peliharaan yang dikendalikan ini tidak terlalu tinggi. Hanya saja jumlahnya terlalu besar. Sekalipun Jin Yu memiliki keunggulan level, mungkin akan sangat sulit menghadapinya. Hujan emas, gunakan tirai air Tianhua. Meskipun situasinya sangat kritis, Li Qian tidak kehilangan ketenangannya. Dia memberi perintah langsung pada Jin Yu. Meskipun Jin Yu tidak dikontrak olehnya, kepercayaannya padanya tidak berbeda dengan hewan peliharaan yang dikontrak. Ia mengikuti instruksi Li Qian tanpa ragu-ragu dan menggunakan keterampilan tirai air Tianhua. Keterampilan tirai air Tianhua digunakan. Tirai cahaya biru muda muncul, menyelimuti kedua orang dan binatang itu. Saat Suimu Tianhua muncul, hewan peliharaan bermata merah itu melancarkan serangan. Segala macam keterampilan membombardirnya seperti orang gila. Tirai biru muda yang dibentuk oleh keterampilan tirai air Tianhua dengan cepat terdistorsi oleh pemboman itu. Melihat ini, wajah Li Qian penuh dengan kesungguhan. Saudara Qian, carilah cara untuk pergi. Sasarannya adalah aku. Asal aku tetap di sini. Sun Ruirui sekali lagi berpikir untuk mengorbankan dirinya untuk menciptakan kehidupan bagi Li Qian.
Menurutnya, dia sudah sekarat, dan tidak perlu baginya untuk terlibat dengan Li Qian, seorang pelatih berbakat dengan masa depan cerah. Jangan bicara omong kosong. Kita masih punya kesempatan. Aku sudah memberitahu dua senior yang sangat berpengaruh. Kita hanya perlu menunda sebentar. Li Qian langsung menyela gadis itu dan kemudian berbicara dengan nada tegas. Kartu trufnya belum digunakan. Menurut Li Qian, ini masih jauh dari akhir. Adapun bantuan yang diberitahukan, tentu saja dua tuan itu adalah Si Yulian dan Li Sukuan. Di kota Zonghai, selain mereka berdua, dia tidak mengenal guru lainnya. Terlebih lagi, dia percaya bahwa dengan pencapaian Li Sukuan di luar angkasa, tidak akan membutuhkan waktu lama baginya untuk tiba di sini. Inilah yang Li Qian duga. Ternyata, tebakannya tidak salah. Tak lama kemudian, sebuah suara familiar terdengar entah dari mana, para pemuja dewa kuno berani muncul di kota Zonghai dengan begitu beraninya. Mereka benar-benar merajalela. Tapi karena kamu di sini, jangan pergi, tetaplah di sini. Bab 238. Ketika Li Qian mendengar suara yang dikenalnya ini, raut kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Dia sangat familiar dengan suara ini. Bukankah itu senior Li Sukuan dari pusat transmisi kota Zonghai? Bersamaan dengan munculnya suara itu, tiba-tiba muncullah sesosok sosok. Begitu Li Sukuan muncul, dia memusatkan perhatiannya pada seseorang. Melihat ini, Liao Bo bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, sialan. Meskipun dia tidak mengenal Li Sukuan, dari penampilannya dia tahu bahwa orang ini jelas bukan tandingannya. Dalam sekejap, dia berpikir untuk mundur. Meskipun dia sangat tidak rela, dia tahu bahwa jika dia mundur, dia akan sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan saripati darah yang berbakat. Namun, dia lebih tahu bahwa jika dia memaksakan diri untuk tinggal, nyawanya kemungkinan besar akan hilang di sini. Gunung-gunung tetap tak berubah, sungai-sungai mengalir abadi, bocah nakal, sampai jumpa lain waktu. Paman Liao juga orang yang tegas. Setelah mengambil keputusan, saya berhenti membuang-buang waktu dan segera mengambil tindakan. Dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu seperti jimat dari tubuhnya. Jimat itu dihancurkannya dalam sekejap. Segera setelah itu, cahaya putih aneh tiba-tiba muncul dan menyelimuti tubuhnya. Dalam cahaya putih aneh ini, Li Qian dengan jelas melihat bahwa tubuh anjing tua Liao Bo semakin menjadi ilusi. Oh tidak, dia mencoba melarikan diri. Li Qian merasa cemas saat melihat pemandangan ini dan segera berbicara untuk mengingatkannya. Mendengar ini, Li Sukuan tersenyum tipis, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan jimat teleportasi Void di hadapanku. Suara sarkastis itu terdengar. Lalu, saat Li Qian sedang menantikannya, seekor hewan peliharaan besar yang menyerupai kupu-kupu tiba-tiba muncul. Itu adalah kupu-kupu luar angkasa hantu yang pernah kutemui sebelumnya. Kupu-kupu angkasa luar yang hantu itu tiba-tiba muncul dan kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut. Saat sayapnya mengepak, seberkas keperakan melesat keluar dengan kecepatan kilat. Seberkas sutra menembus tubuh Liao Bo, yang bersinar putih. Li Qian sedikit terkejut saat melihat ini, karena rantai perak yang tampak luar biasa ini tampaknya tidak menimbulkan bahaya apapun pada dirinya. Hahaha. Paman Liao tidak dapat menahan tawa liarnya ketika melihat ini. Ternyata itu adalah kepala tombak lilin perak. Paman Liao tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tidak berlangsung lama dan segera berhenti tiba-tiba. Karena dia akhirnya menemukan ada yang salah. Cahaya putih yang awalnya menyelimuti tubuhnya berangsur-angsur redup. Hal ini membuatnya sedikit tercengang. Jimat teleportasi kehampaan yang dulu digunakannya diganggu oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ketakutan di hatiku telah mencapai puncaknya. Tidak dapat berteleportasi, sekarang saya benar-benar merasa seperti ikan di talenan. Melihat tawa Liao Bo berhenti tiba-tiba, Li Sukuan yang tiba-tiba muncul, mengangkat lengkungan samar di sudut mulutnya. Tertawa, teruslah tertawa, mengapa kamu tidak tertawa? Mendengar ini, kaki Liao Bo gemetar dan suaranya bergetar. Senior. Kalau aku bilang, semua ini, salah paham, apa kau percaya? Dia memaksakan senyum di wajahnya, tetapi senyum itu lebih jelek daripada menangis. Engah. Li Qian tak kuasa menahan tawa. Anjing tua, bukankah kau tadi sangat sombong? Kenapa kau tidak melanjutkannya? Perkataan Li Qian membuat wajah Liao Bo tampak sangat muram. Tanpa ragu sedikit pun, dia memberikan perintah itu dalam pikirannya. Saat berikutnya, keempat hewan peliharaan, termasuk bocah iblis yang terhempas ke dinding oleh gelombang kejut, semuanya menyerbu maju dengan gegabah. Mereka meninggalkan lawan yang mereka hadapi dan menyerang Li Qian bersama-sama. Adapun Sun Ruirui, ia memiliki Jin Feng, yang memiliki potensi ras tingkat kaisar, di sisinya, dan kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa. Mustahil baginya untuk menembus level tersebut dalam waktu singkat. Jadi Liao Bo langsung menargetkan Li Qian. Menurutnya, asal dia bisa menculik Li Qian, si jenius terpelajar, dan membuat pria kuat misterius yang baru muncul itu takut bertindak gegabah, dia masih punya peluang bertahan hidup. Itulah yang dipikirkan Liao Bo, tetapi fakta membuktikan bahwa semuanya hanyalah khayalan belaka. Pupil mata bagaikan safir milik Phantom Deep Space Butterfly tiba-tiba berubah, lalu keempat peliharaan Liao Bo, burung kapuk hijau, anak iblis, anjing malam gelap, dan katak beracun, semuanya memancarkan cahaya keperakan redup. Segera setelah itu, di mata Li Qian yang tercengang,
keempat binatang buas yang diselimuti cahaya perak itu terbang ke udara tanpa terkendali. Wow wow wow. Klak klak. Woof woof woof. Wow wow wow. Keempat hewan peliharaan itu dikendalikan oleh Phantom Deep Space Butterfly dan terbang tak terkendali ke udara. Setelah mencapai ketinggian tertentu, mereka jatuh dengan kecepatan tinggi seperti meteor. Bum 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 bum. Keempat binatang itu jatuh dan menghantam tanah, seketika itu juga menimbulkan 4 ledakan yang sangat mengerikan. Debu yang berterbangan dalam sekejap tiba-tiba menghalangi pandangan suatu area. Engah. Saat ledakan terjadi, Liao Bo memuntahkan seteguk darah merah cerah. Tampak jelas bahwa seluruh auranya telah melemah. Melihat ini, Li Qian dapat memperkirakan secara kasar bahwa serangan sebelumnya pasti telah menyebabkan cedera yang sangat serius pada keempat binatang itu. Kemungkinan besarnya, mereka telah langsung kehilangan efektivitas tempurnya atau bahkan memasuki kondisi hampir mati. Jika tidak, reaksi keras terhadap kontrak semacam itu tidak mungkin terjadi. Setelah menghabisi Liao Bo dan keempat hewan peliharaannya dengan satu serangan, dan memastikan bahwa mereka sudah menjadi harimau ompong dan tidak lagi menimbulkan ancaman, Li Suquan berkata langsung, "Si kecil, aku serahkan tempat ini padamu." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan satu kalimat dan menghilang dalam sekejap. "Aku akan melihat-lihat tempat lain." Berderak. Melihat ini, Li Qian mengepalkan tinjunya dan lengkungan kejam muncul di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus untuk menghajar orang yang hampir tenggelam? Hajar dia dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar. Kemudian, tinju sebesar karung pasir terus-menerus menghantam seperti tetesan air hujan. Setelah beberapa saat, Li Suquan kembali, menatap Liao Bo yang hampir tidak dapat dikenali lagi, dan mendecak lidahnya. Li Qian melihat Li Suquan kembali dan langsung bertanya, "Senior Li, bagaimana situasi di sana?" Li Suquan berkata dengan sedikit menyesal, "Kita agak terlambat. Orang-orang besar di sana menyadari ada yang tidak beres dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri." Setelah mengatakan itu, ia menambahkan, "Tapi setelah terkena seranganku, dia pasti menderita luka serius. Kondisi orang itu pasti tidak jauh lebih baik." Akhirnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Sun Ruirui. Ngomong-ngomong, kondisi gadis kecil ini sepertinya tidak baik. Saat mengatakan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bisa melihat masalah dengan gadis kecil itu, tetapi dia bukan ahli formasi dan tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Bab 239. Senior Li, bisakah kamu? Li Qian menatap Sun Ruirui, yang seluruh tubuhnya terus memancarkan cahaya putih susu, hatinya penuh kecemasan, dan secara naluriah memfokuskan pandangannya pada Li Suquan untuk meminta bantuan. Di antara semua orang yang hadir, Li Suquan adalah yang terkuat. Jika ada orang yang hadir yang dapat menyelamatkan Sun Ruirui, hanya Li Suquan yang memiliki kemungkinan tersebut. Menghadapi situasi saat ini, Li Qian masih memiliki rencana tanggapan akhir, tetapi rencana tanggapan ini belum diuji, dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jadi jika masih ada waktu, Li Qian pasti lebih suka mempersiapkan lagi untuk memastikan bahwa evolusi selesai tanpa kesalahan dan masalah Sun Ruirui terpecahkan dengan aman dan tanpa kekhawatiran. Berdasarkan gagasan ini, ia menaruh harapannya pada Li Suquan, berharap Li Suquan akan memberikan solusi. Mendengar ini, Li Suquan langsung mengerti apa yang dimaksud Li Qian. Ia menatap Li Qian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan ketidakberdayaannya. "Maaf, saya bukan ahli formasi, dan berdasarkan penilaian saya, masalah gadis itu di luar kemampuan ahli formasi biasa untuk dipecahkan. Jadi, meskipun saya sangat ingin membantu, maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Sambil mengatakan ini, Li Suquan merentangkan tangannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tepat saat keduanya tengah berbincang, sesosok biru melintas, dan kemudian Ahai muncul di hadapan semua orang. Ahai tiba-tiba muncul. Ia menatap Sun Ruirui, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih pekat, dan berkata dengan nada khawatir, "Sialan, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku harus menemukan cara untuk menyembuhkan Ruirui. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya." Ahai melihat kondisi Sun Ruirui, wajahnya penuh kekhawatiran, suaranya penuh tekad, tetapi tangannya tidak bergerak sama sekali. Karena keterampilan hewan peliharaan tidak dapat digunakan pada manusia begitu saja, jadi meskipun sedang gelisah, ia tidak punya cara untuk mengatasinya. "Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku sudah memikirkan hasil ini sejak lama dan aku sudah siap secara mental." Sun Ruirui menatap semua orang dan menyadari bahwa mereka semua khawatir padanya. Senyum lega muncul di wajahnya. Ini belum akhir perjalanan. Melihat Sun Ruirui hendak menyerah dalam pengobatan, Li Qian segera menyemangatinya. Setelah itu dia mengingatkannya, "Aku ingat kamu bilang kamu masih punya ramuan kehidupan. Ramuan kehidupan ini khusus disiapkan untukku oleh paman ketigaku. Aku selalu membawanya, tapi hanya bisa bertahan sekitar 5 menit. Sun Ruirui mengangguk dan mengeluarkan tabung reaksi sambil berbicara. 5 menit sudah cukup. Li Qian menatap ramuan kehidupan khusus berwarna biru muda di dalam tabung reaksi, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. "Percayalah, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Melihat Sun Ruirui, yang cahayanya semakin kuat, Li Qian tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. "Kau keponakan Sun Hongyi, kan?"
Li Sukuan menebak sekilas identitas gadis itu dan mulai membujuknya, saat ini, kau tak punya pilihan selain mempercayai Li Qian, atau kau harus menunggu kematian. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Li Qian terus mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Ia mengatakan ini kepada Sun Ruirui, sekaligus untuk menyemangati dirinya sendiri. Sun Ruirui melihat tekad di mata Li Qian dan merasa jauh lebih tenang. Ia menatap Li Qian dan mengangguk tanpa ragu, ya, saudara Qian, aku percaya padamu. Setelah meyakinkan Sun Ruirui, melihat waktunya hampir habis, Li Qian segera bertindak, memfokuskan pandangannya ke arah tertentu, Jin Feng, Jin Yu, kemarilah. Setelah memanggil angin emas dan hujan emas, Li Qian segera mulai berbicara kepada mereka, nadanya lebih serius dari sebelumnya. Jin Feng dan Jin Yu merasakan keseriusan Li Qian. Setelah mendengarkan instruksinya dengan jelas, mereka terkejut, tetapi mengangguk tanpa ragu. Tepat saat Li Qian menyelesaikan instruksinya, di sisi lain, cahaya putih susu di tubuh Sun Ruirui telah menjadi sangat menyala, bahkan membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Tanpa menunggu Li Qian mulai memberi perintah, Sun Ruirui langsung menyuntikkan ramuan kehidupan khusus ke lengannya. Melihat ini, Li Qian segera angkat bicara dan mengingatkan, Ruirui, sekarang saatnya menandatangani kontrak hujan emas. Sun Ruirui memiliki kepercayaan 100% pada Li Qian. Tanpa ragu sedikit pun, dia menandatangani kontrak penjinakan binatang buas dengan Jin Yu sesuai instruksi Li Qian. Melihat ini, Ahai tertegun, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk memperingatkan, hei, bocah Li, apa yang kau lakukan? Hati-hati, jangan sakiti Ruirui. Li Sukuan melirik Li Qian dengan tenang dan berkata, jika Li Qian tidak melakukan apapun, dia akan terluka. Setelah mengatakan itu, melihat bahwa Li Qian akan menyelamatkan Sun Ruirui melalui evolusi, dia secara sadar meninggalkan tempat kejadian. Meskipun Li Sukuan bukan seorang pelatih, dia sangat jelas tentang aturan pelatih. Li Qian sedikit terkejut dengan kesadaran diri, Li Sukuan. Dalam keadaan darurat, ambil tindakan sementara. Faktanya, pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli apakah metode evolusi akan bocor. Tentu saja, Li Sukuan pergi atas kemauannya sendiri, dan tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun. Dia menatap Ahai dan memberi perintah, Ahai, gunakan skill hujan kehidupan. Kau ingin Jin Yu berevolusi saat ini, tapi Jin Yu sudah mengorbankan manik emasnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa berevolusi? Setelah mendengar ini, Ahai segera memahami maksud Li Qian dan tanpa sadar bertanya padanya. Ahai, apa kau punya ide yang lebih baik sekarang? Li Qian menatap Ahai dan berkata dengan tegas, daripada melihat Ruirui mati, kenapa tidak mencobanya? Menarik, menarik. Tak jauh dari sana, Li Sukuan mendengar suara itu datang dari belakang dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam, mahasiswa Li Qian, aku menunggu kabar baikmu. Dia pergi. Entah kapan, tapi matanya penuh dengan antisipasi. Di sisi lain, Li Qian menatap Ahai dan menarik napas panjang, ayo kita mulai. Melihat hal itu, Ahai tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menggunakan skill Life Rain. Pada titik ini, tidak ada cara lain kecuali mempercayai Li Qian. Saat Ahai menggunakan skill Life Rain, cahaya evolusi yang samar muncul dari tubuh Jin Yu. Li Qian menatap pemandangan itu lekat-lekat, dengan sedikit antisipasi di matanya. Secara teori, evolusi Golden Pearl Bat menjadi tidak si spirit hanya membutuhkan Golden Pearl Bat untuk mencapai batas potensi ras. Tidak ada persyaratan khusus untuk kondisi kuncup bunga manik emas. Meskipun Jin Yu kehilangan manik-manik emas, secara tegas, hal ini tidak akan berdampak pada level penampilannya. Secara teori, itu tidak akan mempengaruhi evolusinya. Bab 240. Secara teori, itu tidak akan mempengaruhi evolusi Jin Yu. Namun, Li Qian tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya. Jadi dia tidak 100% yakin. Namun saat ini, tidak ada cara lain. Kita hanya dapat berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi. Tentu saja, pikiran semacam ini tidak boleh diungkapkan dengan lantang. Setidaknya ketika berbicara dengan gadis kecil itu, Anda harus memberinya kepercayaan 100%. Jadi kata-kata Li Qian sangat menentukan. Biarkan dia percaya pada dirinya sendiri. Saya yakin saya bisa menyelesaikan masalahnya. Di tanah di depan bangunan utama, evolusi terus berlanjut. Kali ini, Li Qian langsung menginvestasikan semua sumber daya luar biasa yang dibutuhkan untuk evolusi. Tidak ada lemparan yang berlebihan atau kurang yang disengaja. Tidak ada usaha yang disengaja untuk membingungkan hadirin, melainkan jenis dan jumlah materi yang paling tepatlah yang dimasukkan. Artinya, saat berikutnya setelah bahan-bahan dimasukkan, cahaya evolusi pada Jin Yu tiba-tiba menjadi lebih intens. Namun, jelas bahwa itu masih jauh lebih lemah daripada cahaya evolusi saat Jin Feng berevolusi. Li Qian sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Jin Yu kehilangan manik emas yang paling penting. Itulah hakikat kehidupan Jin Zhu Beilei. Dari segi kondisi, sudah pasti tidak sebanding dengan Jin Feng yang asli. Memikirkan hal ini, segera, dalam pengamatan Li Qian, cahaya evolusi tahap ini telah mencapai puncaknya. Meskipun masih belum dapat dibandingkan dengan cahaya evolusi sebelumnya, Li Qian tidak ragu-ragu. Dia menatap Jin Feng. Yang terakhir segera mengerti maksudnya dan langsung berjalan mendekati Jin Yu. Segera setelah itu, di depan tatapan ngeri Ahai, Jin Feng benar-benar memuntahkan manik-manik emasnya.
Manik emas itu terbang lurus menuju cahaya evolusi tempat hujan emas berada. Dalam situasi ini, tujuannya jelas. Ahai terkejut melihat pemandangan ini. Ini, meminta Jin Feng mengorbankan manik-manik emas untuk mendukung evolusi Jin Yu, kau terlalu. Ia ingin mengatakan, itu terlalu fantastis. Namun, mengingat Li Qian juga berusaha menyelamatkan Sun Ruirui, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Bagaimana jika? Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Seperti apa yang dikatakan Li Sukuan sebelumnya. Pada saat ini, tidak ada cara lain kecuali metode Li Qian. Jika tidak, Anda hanya bisa menyaksikan Sun Ruirui mati. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Tidak mungkin itu terjadi. Li Qian melirik Ahai, mengabaikannya, dan berkata dengan tegas. Kata-kata ini diucapkan kepada Ahai, namun juga berfungsi sebagai peringatan bagi hatinya sendiri. Tentu saja, itu juga bisa dilihat sebagai bentuk kenyamanan diri. Situasinya sangat kritis. Selama peluangnya 1:10.000, kita harus mencobanya. Lagi pula, dia tidak bisa hanya melihat Sun Ruirui mati. Dengan cara ini, manik emas Jin Feng dikirim ke tubuh Jin Yu. Segera setelah itu, cahaya evolusi di tubuh Jin Yu tiba-tiba menjadi lebih intens. Cahaya evolusi begitu terang bahkan melampaui evolusi Jin Feng sebelumnya. Cahaya evolusi yang menyilaukan membentuk seberkas cahaya dengan diameter sedikitnya 5 atau 6 meter, melesat lurus ke langit dan mencapai ketinggian ratusan meter. Pemandangan yang luar biasa ini langsung menggemparkan separuh warga kota Zonghai. Banyak petinggi kota Zonghai telah menyadarinya. Faktanya, pertarungan antara Ahai dan hewan peliharaan misterius setingkat kaisar tersebut telah menimbulkan kehebohan dan menyita perhatian banyak orang. Namun kebisingan itu datang dan pergi dengan cepat, dan segera menjadi tenang. Oleh karena itu, orang-orang kuat yang melihat keributan itu tidak bergegas datang untuk ikut campur dalam masalah ini. Cahaya evolusi yang kaya meledak, yang membuat Ahai merasa sedikit luar biasa. Belum lagi Li Qian. Dalam cahaya evolusi yang kaya ini, mata Li Qian sudah dipenuhi dengan antisipasi. Dia merasa pertaruhannya kali ini tampaknya bagus. Jika tidak, gerakan berlebihan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Mungkin makna sebenarnya dari evolusi kuncup mutiara emas terletak pada dedikasi bersama dan pencapaian bersama. Li Qian merasa jika dia melanjutkan penelitian, nilai kemajuan tugas ini pasti akan lebih dari 100%. Tentu saja, baginya 100% sudah cukup. Karena dia tidak mampu menunda. Tidak banyak waktu baginya untuk belajar. Kali ini, pertaruhan dalam situasi putus asa tampaknya telah mengungkap sesuatu di balik probabilitas 100%. Sudahlah, Jin Yu, teruslah berjuang. Percayalah, kau pasti berhasil. Teriak Li Qian dengan keras. Dukung Jin Yu. Li Sukuan, yang berdiri tidak jauh dari sana, tentu saja juga melihat pemandangan aneh seperti itu. Pada saat ini, selain antisipasi, ada juga penghargaan yang mendalam di matanya. Kemudian, terdengar desahan tak berdaya, bagaimana mungkin seorang siswa sebaik itu bisa pergi ke tempat terpencil seperti Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kemudian muncul keluhan yang sudah lazim, mirip dengan keluhan Si Yulian, guru-guru penerimaan di Universitas Zonghai Yuzhou adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Belum lagi keluhan Li Sukuan, di sisi lain, cahaya evolusi menjadi semakin terang. Secara perlahan, ia mulai mengembun. Segera setelah itu, di mata Li Qian yang gembira, kepompong cahaya yang sepenuhnya terbentuk oleh cahaya evolusi muncul lagi. Dan dapat dilihat dengan jelas bahwa kepompong cahaya lebih menyilaukan dan menarik perhatian daripada saat angin emas berevolusi. Kepompong cahaya itu bertahan selama sekitar 2 menit, lalu perlahan menyusut, akhirnya berubah menjadi titik cahaya dan menyatu sepenuhnya dengan tubuh hewan peliharaan yang baru muncul. Li Qian sangat akrab dengan hewan peliharaan yang baru muncul ini, tak lain dan tak bukan adalah roh laut pasang surut. Roh laut pasang surut yang tampak persis seperti Jin Feng. Tidak, Li Qian bahkan merasa bahwa roh laut pasang surut ini lebih mendominasi dan kuat daripada Jin Feng yang telah menyelesaikan evolusinya. Apakah ini berhasil berevolusi? Tak diragukan lagi, roh laut pasang surut yang baru muncul ini adalah Jin Yu. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri saat melihat pemandangan ini. Dia bahkan mencubit pipinya untuk melihat apakah itu nyata. Perjudian nekat ini benar-benar berhasil. Dia benar-benar membantu Jin Yu berevolusi menjadi roh laut pasang surut dengan cara yang agak aneh ini. Saudara Qian, aku. Tepat ketika Li Qian mulai meragukan dirinya sendiri, Sun Ruirui berseru di sisi lain. Li Qian segera memfokuskan pandangannya ke sana, dan kemudian melihat bahwa cahaya putih susu di tubuh Sun Ruirui juga mulai menjadi semakin intens. Dan saya tidak tahu apakah itu karena efek ramuan kehidupan khusus tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa kondisi gadis itu secara bertahap semakin memburuk. Beberapa kerutan telah muncul di wajahnya. Ini adalah tanda hilangnya vitalitas yang parah. Hujan emas. Li Qian melihat ini dan tidak berani ragu lagi, dan langsung berteriak. Wow! Jin Yu bertindak tanpa ragu setelah mendengar ini. Kemudian pada saat berikutnya, pemandangan di depannya mengejutkan Li Qian. Sebenarnya bukan hanya Li Qian saja yang terkejut, tapi Ahai juga yang menyaksikan. Setelah memahami maksud Li Qian, Jin Yu membuka mulutnya tanpa ragu dan meludahkan 2 manik emas. Ya, bukan 1,
melainkan dua manik-manik emas. Kedua manik emas itu terbang ke dua arah masing-masing. Salah satunya terbang menuju angin keemasan. Yang satu lagi terbang menuju Sun Ruirui, yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Sang pewahyu sejati telah bangkit. Manik emas itu memasuki tubuh Sun Ruirui, dan kemudian, cahaya putih susu di tubuh gadis itu mulai berubah menjadi biru langit. Warna biru langit menjadi semakin pekat, dan akhirnya tampak seolah-olah kepompong cahaya telah terbentuk. Ketika Li Qian melihat pemandangan ini, dia tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Segala sesuatu di hadapannya benar-benar di luar pemahamannya. Pada saat ini, bahkan Ahai di sebelahnya tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Li Qian, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia sebenarnya membuat taruhan yang tepat. Li Qian membuat pertaruhan yang membuahkan hasil. Meskipun dia gembira, dia tidak dapat menahan perasaan terharu yang amat dalam. Saya sungguh berterima kasih. Kalau saja dia tidak harus melakukannya, dia tidak akan mengambil tindakan yang penuh risiko seperti itu. Jika usahanya ini gagal, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Kamerat Lao Sun. Sekalipun keadaannya dapat dimaafkan dan Kamerat Lao Sun tidak menyalahkannya, dia akan tetap merasa bersalah untuk waktu yang lama. Saat manik emas memasuki tubuh Sun Ruirui, kepompong cahaya biru mulai terbentuk. Dalam keadaan tak sadarkan diri, cahaya yang terpancar dari kepompong biru itu bagaikan langit berbintang yang kabur, seketika menyelimuti area seluas radius sekitar 10 meter. Li Qian secara alami juga terbungkus di dalamnya. Terselubung dalam tirai cahaya kabur ini, Li Qian bahkan merasakan ada lautan biru dengan ombak besar, menerjang ke arahnya seperti bima sakti yang mengalir deras atau sungai langit yang tergantung terbalik. Pemandangan itu tampak sangat mengerikan. Namun, setelah menggelengkan kepalanya dan melihat lagi, Li Qian menemukan bahwa tirai cahaya biru telah kembali tenang. Samar-samar, sepertinya saya mendengar suara deburan ombak. Dihadapkan pada pemandangan ajaib seperti itu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menatapnya lebih lama. Tirai cahaya terus menyusut, menjadi semakin redup. Li Qian tahu bahwa itu adalah saat yang paling kritis. Ahai melihat sekelilingnya dengan waspada. Ia juga tahu bahwa ia tidak dapat diganggu oleh siapapun saat ini. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan gagal. Tentu saja kewaspadaannya hanya sekedar tindakan pencegahan. Dengan adanya Li Sukuan dan Phantom Deep Space Butterfly di sekitarnya, tidak mungkin ada musuh yang muncul di sekitarnya. Bagaimanapun, Phantom Deep Space Butterfly adalah hewan peliharaan setingkat Roh Kudus. Li Qian juga menatap pemandangan di depannya, dan tidak berani bersantai sedikitpun. Barang siapa berjalan 100 langkah, berarti sudah setengah jalan. Tidak boleh ada kesalahan pada saat-saat terakhir ini ketika kesuksesan sudah di depan mata. Kepompong cahaya biru itu terus berkedip. Setelah sekitar 5 menit, kepompong cahaya itu menyusut menjadi seukuran bola besar, hanya menutupi kurang dari 1 meter di sekitar Sun Ruirui. Akhirnya, kepompong cahaya itu diaplikasikan pada tubuhnya seperti lapisan tipis. Selaput itu menembus tubuhnya dan semua penglihatan aneh itu pun lenyap. Kerutan di wajah Sun Ruirui juga menghilang. Kulitnya bahkan menjadi lebih bersih seperti batu giok. Yang paling aneh adalah munculnya tanda biru tua mirip kerang di antara kedua alisnya. Tanda kerang biru ini membuat gadis itu tampak lebih suci dan cantik. Ya, itu suci dan agung. Maafkan Li Qian atas sikapnya yang seperti itu. Hanya kata ini yang bisa kugunakan untuk menggambarkannya. Karena gadis itu saat ini benar-benar bagaikan sebuah karya seni, begitu cantiknya tiada celah pada tubuhnya. Jika sebelumnya kita katakan Sun Ruirui hanyalah seorang gadis cantik nan imut, maka tidaklah berlebihan jika kini kita katakan dia adalah seorang peri yang turun ke bumi. Inikah pesona dari apokalipse yang terbangun? Bahkan penampakan yang terlihat dengan mata telanjang pun telah mengalami perubahan drastis. Dari sudut pandang fitur wajah, tampaknya tidak ada perubahan, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa setiap pori-pori dan setiap bagian kulit tampaknya telah diukir dengan hati-hati. Mengalihkan pandangannya dari gadis itu, Li Qian menatap Jin Yu yang berdiri di sampingnya. Tanpa ragu, dia menggunakan bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati. Di bawah pengamatan mata penglihatan sejati, informasi Jin Yu terungkap tanpa ada yang terlewat. Tentu saja, prasyaratnya adalah Jin Yu tidak memiliki keraguan terhadap Li Qian. Dan Jin Yu, seperti Jin Feng, tentu saja tidak memiliki pertahanan terhadapnya sama sekali. Setelah membacanya sekali, Li Qian menemukan bahwa semua informasi lainnya persis sama dengan milik Jin Feng, kecuali satu hal. Potensi rasial. Dalam potensi ras yang paling kritis inilah dia melihat bahwa potensi ras Jin Yu setinggi kaisar tingkat keempat, dua alam kecil lebih tinggi dari Jin Feng. Dengan kata lain, sebelumnya, Li Qian merasa bahwa hujan emas lebih agung dan mendominasi daripada angin emas, dan perasaan ini sebenarnya benar. Sungguh ini adalah pengorbanan dan pencapaian bersama. Inilah arti evolusi yang sebenarnya. Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa cara evolusi ini agak aneh. Bagaimana mungkin seseorang mengorbankan dirinya sendiri untuk mencapai evolusi teman-temannya? Sekalipun itu adalah pengorbanan yang sukarela, ada sesuatu yang sedikit tidak biasa tentang hal itu. Jadi Li Qian selalu skeptis tentang hal ini. Kali ini, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa itu adalah dedikasi dan pencapaian bersama, dan dia akhirnya memahaminya sepenuhnya. Inilah cara evolusi yang tepat dan benar.
Satu-satunya yang disayangkan adalah saya tidak memahami hal-hal ini sebelum menyerahkan tugas, kalau tidak, kemajuan tugas mungkin akan melebihi 100%, dan bukan tidak mungkin mencapai 110%. Dalam hal ini, poin pencapaian yang bisa diperoleh akan semakin mengerikan. Namun, hasil ini membuat Li Qian sangat puas. Ruiruiku, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Tepat ketika Li Qian sedang melihat informasi hujan emas melalui bakat pengendali binatangnya, mata penglihatan sejati, sebuah suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di kejauhan. Suara ini sangat familiar. Setelah mendengarnya sekali saja, Li Qian menyadari bahwa pemilik suara ini adalah Kamerat Lao Sun. Orang ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Dia kembali setelah semuanya selesai, seolah-olah dia telah memilih waktu khusus. Tidak heran jika Li Qian merasakan kebencian seperti itu di hatinya. Jujur saja, orang ini benar-benar merugikan dirinya sendiri. Kalau saja dia tidak sedang berada di rumah, kalau saja dia tidak salah menilai orang dan keliru mempercayai orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Liao Bo, tidak akan ada begitu banyak hal tak terduga yang terjadi hari ini. Ruirui, apa yang terjadi padanya? Kamerat Sun bergegas menghampiri seperti kilat. Melihat Sun Ruirui berdiri tak bergerak dengan mata terpejam, ia melirik pemandangan berantakan di sekitarnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Li Qian meliriknya dengan tidak senang, lalu berkata dengan suara datar, "Tidak apa-apa, aku hanya merasa malam ini menyenangkan dan berencana untuk berjalan-jalan, tapi aku tidak menyangka akan diganggu oleh seorang pria tua." Kata-katanya tidak jelas dan Kamerat Sun benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Bersambung.